Bagaimana jika satu pilihanmu bisa memicu perpecahan besar dan semua orang menunggu keputusanmu? Di sebuah kerajaan yang damai, hiduplah seorang putri yang sangat dihormati. Namanya Putri Mandalika. Ia dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kelembutan dan kepeduliannya. Ia tidak hanya hidup di istana, tetapi juga hadir untuk rakyatnya. Ia mendengar, ia membantu, ia memahami. Karena itu, rakyat tidak hanya mencintainya, mereka mempercayainya. Namun, suatu hari, kehidupan yang tenang itu mulai berubah. Kabar tentang dirinya menyebar luas. Banyak pangeran dan bangsawan datang untuk melamarnya. Semua ingin menjadi yang terpilih. Awalnya terlihat seperti kehormatan, namun perlahan harapan berubah menjadi ambisi. Ambisi berubah menjadi persaingan, dan persaingan mulai menimbulkan ketegangan. Tidak ada yang ingin mengalah. Semua merasa paling pantas. Putri Mandalika menyadari sesuatu. Ini bukan lagi tentang dirinya. Jika ia salah memilih, yang hancur bukan hanya perasaan, tetapi kedamaian. Dan disitulah ia dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Memilih satu atau mempertahankan semua. Lalu, ia membuat keputusan yang mengejutkan. Ia meminta semua orang berkumpul di tepi laut saat matahari terbit. Dan di sanalah jawabannya akan diberikan. Semua orang datang saat fajar, dengan harapan yang sama, menjadi pilihan sang putri. Suasana begitu tegang, tidak ada yang ingin kalah. Matahari mulai terbit, cahaya perlahan menyentuh laut. Dan di sana, Putri Mandalika berdiri dengan tenang. Wajahnya lembut, namun penuh keyakinan. Ia memandang semua yang hadir, lalu berbicara dengan suara yang tenang. Ia berkata bahwa ia tidak ingin menjadi alasan terjadinya pertikaian. Ia tidak ingin kebahagiaannya dibayar dengan perpecahan. Semua terdiam. Belum sempat mereka memahami sepenuhnya, Putri Mandalika melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, menuju laut. Tidak ada kepanikan di wajahnya, tidak ada keraguan, hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Dan dalam sekejap, ia menjatuhkan dirinya ke dalam ombak. Ia tidak memilih apa yang ia inginkan. Ia memilih apa yang harus dilakukan. Dan dalam 1 langkah itu, ia merelakan segalanya. Di antara riuhnya harapan manusia, ia memilih diam dan menjadikan dirinya jawaban. Semua orang terkejut. Mereka berlari, memanggil, mencari. Namun, Putri Mandalika tidak pernah ditemukan. Laut kembali tenang, seakan menyimpan sebuah rahasia besar. Namun, kisah ini belum berakhir. Beberapa saat setelah kejadian itu, sesuatu yang tidak biasa muncul. Makhluk-makhluk kecil terlihat di permukaan laut, berwarna-warni, bergerak perlahan, belum pernah terlihat sebelumnya. Orang-orang percaya, itu bukan sekedar makhluk biasa. Itu adalah simbol kehadiran sang putri. Bukan sebagai sosok yang sama, tetapi sebagai tanda bahwa ia tidak benar-benar pergi. Sejak saat itu, setiap tahun orang-orang datang saat fajar. Dalam tradisi yang dikenal sebagai Bau Nyale, mereka berkumpul di pantai untuk mengenang sebuah keputusan yang menyelamatkan banyak orang. Dan dari kisah ini, kita belajar sesuatu yang sangat berharga, bahwa hidup tidak selalu tentang memilih apa yang kita inginkan, tetapi tentang memilih apa yang paling membawa kebaikan. Bahwa kekuatan sejati bukan saat kita menang, melainkan saat kita mampu menahan diri. Dan bahwa dalam beberapa keadaan, keputusan paling sulit justru lahir dari hati yang paling bijaksana. Karena tidak semua hal harus dimiliki. Kadang yang paling berarti adalah apa yang kita relakan demi kebaikan yang lebih besar. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati,
Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di cerita hangat berikutnya.